dipilih oleh Sinteyong untuk jadi gelandang bertahan? Ya mungkin Oke, halo dengan Skambal 2 TV. Akhirnya ngobrol-ngobrol dengan ini bisa dikatakan launching dari Sada Sumut dan ngobrol-ngobrol dengan siapa lagi kalau bukan Aulia Lubis. Masuk dia. Anak Medan, panggilan timnas. Gimana ceritanya bisa hijrah dari Sumatera Utara, kira sejarahnya bisa keluar kota Sumatera Utara gimana sih? dari umur ini sih Bang, aku dari umur 13 tahun udah ngerantau aku di Jakarta. Oh iya? Iya, akademi dulu. Akademi apa tuh? Akademi remaja masa depan dulu. Liga top skor ikut Liga. Oh, Liga Top Score. Oke. Ikut Piala Gotia tuh kan. Gotia ke Cina, Swedia, Singapura dulu. Jadi pelatih dan Rwindo dulu di situ. Bisa ketemu sama awalnya gimana sih bisa ke sana? Apakah seleksi di Sumatera Utara atau gimana? Kemarin tuh ada turnamen di Binjai. Jadi ada telescouting dari Jakarta. Nengok pemain. Iya. Jadi ada dia mau bawa dua pemain. Oke. Masuk akulah berangkat ke sana karena dijamin sekolah sampai kuliah kan. Nah, dan fasilitas semua gratis kayak ongkos pesawat pulang pergi, makan dan segala macam lah, dan fasilitas sepatu semua gitu. Jadi aku rasa jelas karena kan di sini belum ada. Betul. Jadi beranilah berangkat ke sana karena kan pingin jamin bola yang betul juga kayak mana sih Jawa nih gitu. Coba lah, akhirnya dari situlah karirnya Bang, dari umur 13 14 nah baru ke timnas. Oh gitu. Jadi saat ini akademi itu masih ada? Masih ada. Gitu. Jadi gimana perasaannya jumpa sama Coach Danur Window? Bisa dikatakan beliau ini kan ya gila lah ya, zaman Primavera, Bareti, beliau lah di tali-tali sana dulu. Gimana perasaan ketemu sama Coach Danur? Senang kali Bang, baru tahu lah di situ cara main bola yang betul tuh kayak mana, filosofi sepak bola itu kan dia yang yang ngasih tahu kayak mana sih jadi gelandang bertahan yang betul, kayak mana passing dan keputusan, kontrol jalan, kayak tahu lah main bola dasar-dasar semua dari situ Bang. Dulu tahunya Pak ya gol udah jago. Tapi memang dari kecil memang posisi udah gelandang, pasti enggak kan? Enggak Bang. Dulu aku sering sayap, striker, tapi lebih ke gelandang serang. Gelandang bertahan baru-baru ini aja lah, baru-baru waktu di timnas lah. Kenapa pada saat itu dipilih oleh Sinteyong untuk jadi gelandang bertahan? Ya mungkin karena dia suka tipe kerja bener-bener keras. Ya aku juga harus kasih kerja keras juga lah biar aku dapat main terus, dapat kepercayaan lah. Iya. Nah kan kita harus bisa tahu juga pelatih ini maunya kayak mana kan, harus pintar-pintar lah kita nih pemain kan. Terus dengan Sinteyong itu pada saat apa dipanggil oleh beliau nih? Oh, waktu itu jadi kan ada EPA dulu Bang, EPA Elite Pro Academy dulu kan. Nah, aku main di Badak Lampung. Oh iya, oke. Dengan Coach Tommy dulu, ada Coach Tommy enggak lama Coach Tommy itu kan beliau dekat juga sama Coach Nova kan. Nova Rianto. Jadi setiap tim itu dapat pemain panggilan 2 pemain atau 3 pemain dalam seleksi timnas oleh Coach Sinteyong itu. Jadi saya alhamdulillah mewakili dari Badak Lampung itu. Jadi dipanggil ke Jakarta, seleksilah dari 40 pemain, tapi satu kloter itu ada 4 kali kloter. Untuk TC di Turki yang diambil 28 pemain. Nah, alhamdulillah dari situlah Bang mulai terpilih dari Turki. Habis itu lanjut ke ikut TC ke Spanyol, habis itu ke mana-mana lah ikut sama Coach Sin. Turki kemana kemarin tuh? Turki ngelawan tim apa jadi Turki? Lawan tim Galatasaray ya, bukan. Dia kayak lebih ke Liga 3-nya gitu Bang. Nah, ke Korea juga, Korea lawan timnas Korea. Usia 17-nya? Enggak, usia U20 lah kan persiapan Piala Dunia kemarin. Yang batal ya. Terus sedikit lah, Turki itu kan bisa dibilang Eropa lah. Gimana ngelihat tim Liga 3 mereka untuk fasilitas segala macam Turki itu? Luar biasa Bang. Oh iya ya? Gak usah, memang nggak bisa dibanding, kayak kita akuin lah kualitas orang itu. Kayak kita lawan tim universitasnya aja Bang, kalah jauh Bang. Apalagi lawan tim liganya kan. Ibaratnya kayak lawan Unimed atau pun kita jeplak gitu ya. Ibaratnya kita kayak lawan Pancabudi lah gitu. Iya, jadi orang tuh tapi pemainnya pemain beasiswa dari bola semua Bang. Jadi tapi kan nggak lengkap. Tapi itu pun kami kalah.
Iya kalah kami. Jadi gini lah, Sinteyong tuh kan banyak di media lah ya, di Instagram atau di mana dibilang kalau di Korea dia langsung ngajar taktikal. Kalau di kita ngajari dasar sepak bola, Dasar sepak sepatu, cara nendang, itu benar atau enggak tuh? Cara passing iya bang, kami dikasih tahu kayak mana cara passing yang betul, ankle-nya harus dikunci, memang betul-betul kayak SSB lah bang. Iya. Tapi dari situ kita ngerasa oh iya betul lah. Kayak pernah itu sempat di Jakarta dia bilang kalian tuh sama kayak anak SSB di Korea katanya. Ah nggak percaya lah bang, masa? Itu kami maksudnya kawan-kawan udah timnas ada Marcelino, Ronaldo. Iya. Oke lah. Kami kalau ngomong nggak mungkin lah. Tiba kami ke sana bang, lawan timnas Korea 7-0 kami dibantai. Langsung udah ke kamar, betul juga ya anak SSB kita di sini bawa pikir. Iya bang. Emang kita akuin lah. Tapi Sinteyong itu memang ngeriksa kayak sepatu ukurannya lebih atau apa, dicek dia? Dicek semua. Dikit aja berapa senti aja dicek dia. Marahinnya gitu. Jadi sebenarnya gila, oke lah ini dasar-dasar juga lah, minta tolonglah dikasih tahu sama Dong Gambal. Sepatu tuh sebenarnya kayak mana? Apakah kalau kita kan kalau biasanya lebih 2 inci lah biar bisa lama. Itu benar atau salah atau kayak mana sebenarnya? Kalau bagi dia salah. Tapi kan kita bukan kepelit, hemat. Ya. Oh, sepatu bola ini mahal kali bang. Minimum 300 bilang yang paling. Itu udah standar. Udah standar. Lokal dia maunya dia kayak Nike full besi. Poolnya harus besi, kalau kami TC di Eropa tuh harus full besi. Oh gitu. Iya, jadi kalau ditengoknya lokal-lokal ya kan, tipis-tipis, campak iya bang. Oh iya. Oke. Tapi kami alhamdulillah dikasih jatah Nike, tapi full besi. Iya. Alhamdulillah ya. Oh gitu. Kemarin tuh dia marah karena dikasih jatah Nike full besi. Kenapa pakai? Pakai yang kalian biasa pakai di kampung kalian gitu. Yang di video itu bang. Iya. Itu kan dia udah kasih sepatu jatah. Tapi kenapa kalian pasti pakai sepatu kalian yang biasa kalian pakai? Itu dia marah. Gitu. Padahal karena alasan awak ya karena udah nyaman. Pakai itu. Iya. Bawa lah kampung-kampung awak di sana ya kan. Tapi kebiasaan akhirnya pakai Nike gimana kira-kira? Ya enak lah bang, aku ya biasa seperti itu enak, nyaman gitu lah. Siap. Jadi betul ya Sinteyong tuh kayak gitu ya? Mantap bang, latihan sehari 4 kali bang, pernah 3 kali, tapi paling sering 3 kali. Itu ngejar apa sih dia beliau tuh? Yang Piala Dunia bang. Enggak, maksudnya memang karena dasar kita pengen dia kejar? Fisik bang. Astaga. Memang fisik harus lebih lah sama dia bang. Oke. Kena jogging jalan kaki, jogging diganti ya. Serius? Iya harus lari tuh. Berarti kalau hitungannya kan atlet dilakukan, VO2 max-nya itu berapa yang dia butuh itu sebenarnya? Kalau dia itu di atas 65 lah kayaknya dia. 65? Wah, udah standar Asia Timur juga dia mainkan ya? Iya bang. Orang kita kemarin tuh ada pemain kami paling tinggi Ferrari. Iya Ferrari. Dia dapat 61 atau 62. Dia bilang, ya itu anak SSB di Korea segini dapatnya kayak kalian gini, tapi bukan kayak Ferrari, kayak di bawah Ferrari kayak kami ini gitu. Dari situ rupanya wak kesana betul bang. Kuat-kuat kali orang tuh. Astaga. Yang jauh. Iya. Akuin lah. Berarti memang dasar kita yang harus diperbaiki ya. Bukan berarti kita tidak punya kualitas ya sebenarnya. Iya bang. Tinggal dasar aja berarti. Dasar bang. Wow, itu masukan lah untuk PSSI melalui Pak Erick Thohir, Asprop, Askot, Askap semua lah ya. SSB ya kan. Iya. Akhirnya oke lah di Badak Lampung dapat panggilan tim nasional. Gimana ceritanya bisa ke Solo? Dari pelatih juga dia hubungin. Ini masih Liga 2 Persis Solo, Iya. tapi udah dihubungin nanti Liga 1 mau ke ini Persis Solo. Maulah karena kan nggak dapet tim kemarin. Iya. Udah jangka panjang. Oh gitu. Dan akhirnya saat ini menggunakan Sada Sumut ya. Mikir nggak kemarin dapat pilihan ke Sada Sumut atau memang udah tetap aja di Persis lah gitu atau gimana? Enggak, memang milih ke Sada Sumut tuh memang pilihan aku bang, karena memang satu ada tawaran juga dari Kurt Sahari Goltong. Oh iyalah, betul. Terus aku juga mikir bang, buat apa aku di Liga 1 kalau nggak main ya. Karena aku pingin jam terbang, apalagi masih muda aku bang. Betul. Buat apa ya kan? Jadi aku cari jam terbang lebih ke bang. Usia berapa sih sekarang? 20 tahun 20 masih bisa SEA Games lagi, masih bisa banyak lagi panjang ya. Iya bang. Di Persis kontraknya berapa tahun sih? Ini sisa 2 tahun lagi aku. Panjang masih ya? Panjang bang. Gila Ini ya. habis dari Sada ya balik ke sana lagi. Iyalah ya. Tapi kalau misalnya Sada mau permanen harga cocok nggak apa-apa ya? Gas lah bang. Dekat rumah ya. Iya. Sabtu Minggu pulang ke rumah. Paling ongkos 20.000. Kalau Solo 2,5 juta. Iya. Rasa kali dia. Belum Grabnya lagi masuk ke apa ya? Kuala Namo ya lagi. Oh, betul. Tapi teringatnya Alia sendiri ada darah sepak bola nggak dari keluarga? Ada bang. Siapa sih? Kami
bukan ini sih, tapi cuma sekedar main Ya, bola ya, gitu ya, aja, ya. tapi nggak ada profesional, baru aku lah. Dia bisa dibilang kayak gitu. Oke. Karena abang-abang tuh cuma sekedar main bola antar kampung lah. Iya, Tapi iya. semua keluarga suka bola. Oke. Jadi ketika umur 13 tahun meninggalkan orang tua lah kita bilang. Gimana sih bisa nahan mental kemudian orang tua akhirnya mengizinkan? Ini kan biasanya kan kalau nggak anaknya yang nggak mau jauh, mamanya nggak mau jauh kan biasa gitu. Ini gimana ceritanya bisa usia 13 sudah merantau lah tanda kutip nih? Kalau mama lebih ke pesantren, Bang. Pesantren. Iya. Sempat juga sebelum main bola aku ke pesantren, Bang. Oh, iya. Cabut habis itu. Karena memang gila bola, Bang. Tapi kan di pesantren banyak juga pemain bola bagus. Iya, Bang, itu Liga Santri ya. Oh iya, Liga itu Santri. pun bukan pemain pesantren, Bang, pemain luar semua. Orang aku dulu ikut Liga Santri. Iya. Iya. Oh. Orang seleksinya cuma ajan, siapa yang nggak bisa ajan? Sama sholat. Oh gitu. Iya. Cuma sekali pakai sarung sama peci ya. Iya. Angin, Bang. Tapi teringatnya anak keberapa sih? Aku anak ke-10 dari 11 saudara. Serius? Iya. Main bola semua tuh laki-lakinya. Berapa lagi? 9. Berarti 2 lagi itu anak nomor berapa yang perempuan? Nomor 5 sama 6. Saking banyaknya lupa dia. Serius 11? Iya, Bang. 11. Jadi mohon maaf, ini ayah umur berapa sekarang? Ayah sekitar berapa ya? 70 sampai? Kayaknya ya. 70 ya. Berarti itu susun paku setahun semua atau Iya. gimana? Enggak, 2. 2 tahun bedanya. Berarti kelas keluarga kalian memang bangsawan ya, duitnya banyak berarti dia. Ya 11 semua yang hidupinya. Banyak anak banyak rezeki. Bang. Yo, amin. Wah. Yakin aja ya kan. Mulai modal lagi ya. Jangan style gila. Betul. Oh, jadi artinya gitu ya. Tapi memang kalau ibu sendiri pengennya pesantren ya. Tapi kalau saat inilah setelah ibu melihat ya akhirnya anaknya membuat pilihan dan tepat pilihannya saat ini udah masuk ke sepak bola profesional, gimana tanggapan ibu sendiri? Oh, dia lebih sekarang ya dukung lah, Bang. Iyalah. Asalkan tahu batas lah. Siap. Tahu ya waktu sholat. Iya. Tetap Itu agama juga. Pesan dia tetap agama tua. Nah, jujur kemarin tuh banyak lah orang tiba-tiba terkejut ya, walaupun kita udah tahu nama seorang Aulia lah, tapi begitu lihat main di Medan, publik Medan juga ada ternyata gelandang yang beringas gitu kan bernama Aulia Lubis. Gimana ketika di media sosial misalnya support dari anak-anak Sumatera Utara atau yang fans ada sumut kepada Aulia sendiri? Ya banyak juga sih dukungan, bukan dari itu aja, dari kawan-kawan banyak juga yang nonton, keluarga. Ya, dukungannya positif lah, Bang. Siap. Apalagi kan main di Medan, Betul, awak juga masih udah pingin juga nunjukin lo, Bang. Iya, betul. Aku bisa lo gitu Siap, kan, walaupun siap. ya nggak sombong lah, tapi Memang percaya Bang. diri. Oh iya. Kemarin tuh gimana rasanya dilatih oleh Coach Suhartoadi yang kita tahu juga beliau ini adalah seorang inilah ya bisa dikatakan militer, gimana kira-kira? Top, Top ya. top, Bang. Itu kata top. Tegas, Iya. keras, tapi tetap santai, Bang. Tetap ada lawak-lawaknya juga di luar lapangan, tapi di lapangan Jangan harap ya kan, jangan harap. Tapi mungkin kalau seorang Aulia sendiri ngerasa ya aku Sinteyong udah pernah dapet kok, wah mana kalau yang tentara gitu lah ya. Aman. Udah satu frekuensi ya kan? Iya. Begitu. Bisa diatasi lah tipis-tipis ya. Iya. Terus kalau cerita tentang apa lagi ya bisa dibilang ketemu sama anak-anak sebenarnya udah banyak kenal juga nggak dengan pemain-pemain yang ada di Sada Sumut, pemain-pemain Sumatera Utaranya? Sebelumnya enggak sih, Bang. Oh baru ini ketemu langsung? Tapi aku cuman sekedar tahu aja. Oh tapi iyalah nggak ya. kenal. Iya. Tapi sama Tamol kayaknya deket nih, gimana ceritanya? Iya, sama Tamol. Hmm. Baru-baru ini aja, nambah ada dendangnya, Bang. Ya, mall dendang aja kau orang Dendang makan aja, kau Bang. video-videokan, tak apa kau Udah mall. dicakapnya itu, Bang. Makanya BA dicakapnya, Bang. Sorry mall, ya tapi nggak apa-apa lah biarin aja itu. BA kayaknya, Bang. Alamak. Anak Gebang ya padahal BA. Mall, kalau nggak ada Bang Indra Gunawan mall, mana ada kau mall? Sekamar sama Tamol juga? Enggak lah, Bang, malas sekali awak. Jadi di sana susunnya gini, Bang, bek kanan sama bek kanan, Oh. gelandang sama kanan. Aku pakai ya gelandang sama gelandang. Sama siapa sih? Sama Bang Edu, sama Kevin. Betul. Pas ya. Berarti sekamar bertiga tuh kalau di Iya. siap. Berarti Aidun. Oke. Aidun gimana sih kira-kira? Luar biasa, Bang. Banyak juga contoh dari dia, Bang. Contoh fisik lah, Bang. Dia main senior, kasih contoh yang baik, Bang. Maksudnya kayak
di latihan dia tuh bang nggak kayak senior lain ya, maksudnya yang kita Iya, iya, iya. tahu di Indonesia kan. Dia tetap kerja keras bang, nggak mau kalah. Jadi udah gitu dia hajar orang tapi dia mau dihajar gitu, maksudnya Iya, iya, tetap iya. fight. Dia pun bilang udah Oke, nggak oke. apa-apa gitu. Enaknya Bang Edun banyak juga lah belajar dari Bang Edun nih. Luar biasa lah dia. Seperti itu ya. Terus kalau cerita lah tentang persiapan tim ini bagaimana, walaupun tadi kan sudah diperkenalkan belum ada lah pemain asing kemarin, berarti mungkin yang Jepang itu mungkin kurang cocok lah ya, mungkin ya, bukan dia nggak jago tapi mungkin kurang cocok dengan ritmenya Sumatera Utara atau Sada Sumut. Gimana kira-kira kalau untuk kita bicara peluang sendiri? Untuk pemain asing. Enggak, bicara Sada Sumut, walaupun kan tadi kan kita dengar jelas juga akan ada 2 pemain. Kalau Sada Sumut secara keseluruhan untuk nanti berlaga di Liga 2 untuk OTW Liga 1 kan itu menjadi apa juga kan, pakai semangat juga tadi. Kami bang mau ada pemain asing mau nggak ada tetap fight lah bang, fight lah, nggak ada cerita lah. Kayak kita di kemarin Piala Edi aja tuh kan pemain banyak yang cedera, Iya, iya, pemain nggak pakai striker kita. Iya, Ya di lapangan nggak beda cerita, nggak ada cerita asing. Tapi kalau ada asing, Ya. mungkin ada motivasi juga, kami juga belajar lah kenapa dia bisa kayak gini kan, harus Betul. saling ini, jangan asing datang awak makin kendor Iya, ya kan? iya. Makin putus asa. Betul. Tapi kalau di tengah kan biasanya pola dari coach kan 4 sorry berapa, 4-3. Sekarang pakai 4-2-3-1, jadi gelandang bertahan 2 Oh berarti Aulia sama. Bang Edun. Oh gitu. Iya. Berarti kayak Belanda gitu ya, 4-2 tengahnya 2 ya. Iya, Siap. bisa dibilang gitu Dulu lah. Van Bommel sama Nigel de Jong nggak salah itu. Oh gitu. Tapi akhirnya mencintai sebagai seorang breaker lah, bisa dibilang perusak apa ya, pertahanan apa ya, membantu pertahanan. Gimana sih perasaannya? Ya Memang udah suka tugas. nabrak orang ya? Memang udah tugas. Oh gitu ya. Jadi munculnya kemauan kayak gitu karena waktu di Jawa bang, karena lihat kawan juga, dia apa kurang, dia teknik ada, dia skill ada. Kalau aku juga main skill, Iya, aku duduk. Betul, Jadi betul, aku harus punya kelebihan. Apa kelebihan? Ya udah main kayak ngotot gitu ya. ngotot. Ya udah sampai sekarang ya. Apalagi kan Medan bang, awak Iya. kesana ya kan main halus. Kok bukan orang Medan bang, kalau Iya, kayak gitu. iya, Jadi iya. ada ciri khas orang Medan tuh bang, kalau di sana. Oh kalau kayak ini, Medan nih, nampak Medannya gitu. Jadi harus aku jaga lah itu bang. Berarti kan bener. Aku juga pernah wawancara Doni FC Regar ya. 2 tahun 3 tahun yang lalu dia cerita gitu juga. Bahwasanya yang dibutuh orang kadang ngajak orang Medan tuh ke Jawa tuh, ke Pulau Jawa, main ngototnya yang dicari Iya, gitu kan. Kebanyakan gitu bang. Iya. Berarti satu cerita, berarti benar buat kalian yang pengen sukses misalnya di Medan masih belum, ya merantau lah, mungkin di situ akan dapat apresiasi yang luar Iya, biasa ya. Gitu kan. Kok di Medan memang kan semuanya kita rap semua ya kan. Iya. Terus terakhir lah sebelum kita naik ke atas, karena ada telepon dari tadi kita nih kan. Gimana kira-kira banyak yang salut juga dengan Sada Sumut kan, karena dikumpulin pemain-pemain satu tempat. Kalau sebagai seorang, tapi menurutmu sendiri tuh bagus nggak dengan kita satu tempat, semua satu tempat tinggal, kita di mesnya sama, gimana kira-kira untuk kebersamaan? Oh, ya kalau untuk Sada bang, aku akuin selama main bola lah di sini kan, aku baru jumpa kekeluargaan di Sada bang. Luar biasa bang. Nggak pandang senior, nggak pandang junior, tapi tetap respect, tetap bercandanya. Apalagi orang Medan bercanda kita tahu lah. Kena Kalau ya. di Jawa kan mau cakap dikit takut Iya, salah ya kan. singgung pula dia. Medan bante situ Iya, aja udah iya, paham iya. kan. Jadi di Sada nih kekeluargaannya, kekompakannya bang luar biasa. Makanya sama-sama lah kok di lapangan itu, yang gini loh, yang ini sama-sama. Siap. Itu sih bang. Oke, terakhir kedua. Untuk supporter Sada Sumut kira-kira, karena tanggal berapa sih tanding pertama sih ke Palembang ya? 10. Ke Palembang ya? Iya, 10. Gimana kira-kira lawan Sriwijaya? Gimana kira-kira untuk supporter Sada Sumut nanti yang harus, ya mudah-mudahan banyak rame memadati Pakam gitu, Barudin. Ya minta dukungannya lah pada supporter Sada Warrior. Terus ada Warrior. Sada Warrior supaya kita Tadi juga banyak yang datang juga ya. supaya lebih fight lah bang. Siap. Ada pemain ke-12 ya Pemain kalau 12. dibilang ya. Iya lah bang. Benar. Semangat awal pun jadi lebih bang kalau ada supporter gitu, walaupun Betul. ya harus nggak boleh di zona nyaman aja. Kalau ada supporter Iya, kan iya. awak harus tekanan lebih Betul, tinggi, harus bisa ikutin kata supporter juga kan. Jadi harus semangat tuh ada bang kalau ada supporter. Tapi boleh nggak, aku baru teringat nih, ketika di Ramayadi Cup bisa dikatakan ketika melawan PSMS gitu kan, bisa dikatakan 1% lah cuman yang supporternya Sada Sumut gitu. 99% kita tahu militansinya supporter PSMS Medan. Tapi Sada Sumut juga tetap berani main ngotot gitu. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh pelatih pada saat itu 2 kali pertemuan dengan PSMS Medan? Jadi Ramayadi Cup. Kalau motivasi dari Coach Arto yang kita
ingat terus dia pernah bilang kalian itu besar, Sada itu besar, kalian yang besarkan gitu. Jadi kalian yang bawa nama Sada ini sampai ke situ. Jadi nggak pemain kutipan, nggak sana sini dah PSMS kan namanya memang udah besar, Bang. Kita Kalau bersatu Sada itu. ini kan dari Liga 3, Liga 2, Liga 3 nggak belum nasional, nasional sampai juara Liga 3. Melompat kan. sedikit satu langkah Jadi lah itu. peran besar pemain lah. Jadi ngapain harus harus takut sama pemain-pemain nama besar, itu aja motivasinya. Siap. Jadi artinya supporter hijau dianggap jadi supporter sendiri lah pada saat itu Bang. mungkin ya. Iya, itu aku pun nganggapnya kayak gitu. Iya, nggak mikir tambah orang nyanyi makin. Iya, makin anggap aja lah tuh untuk Sada Sumut gitu ya. Walaupun mereka ya tentu luar biasa juga untuk mendukung PSMS Medan. Oke, itu aja lah Lia 20 menit percakapan kita singkat. Nanti akan ada percakapan selanjutnya karena beliau nih kita harus ke atas dulu, katanya mau kemek-kemek lagi. Ya, kita dongan-dongan percakapan dengan Aulia Lubis. Mudah-mudahan karirnya juga makin cemerlang. Amin. Jauh dari cedera dan mudah-mudahan dapat panggilan kembali dari siapapun pelatih tim nasional Indonesia karena kita tahu dia adalah pemain yang punya kualitas. Itu aja dongan-dongan. Sukses buat Anda semua.